Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bakal ngebahas yang jarang kita bicarakan secara terbuka gitu. Kenapa pembelian PSK lebih baik secara ekonomi daripada pelaku judi online? Ini bukan soal moral atau legalitas, tapi murni dari sudut perputaran uang di masyarakat. Judi online itu masalah besar, besar banget, sangat besar, dan sangat menjijikan. Tren ini judi online sangat viral atau sangat orang-orang berbondong-bondong ingin judi online 2 tahun ke belakang. Sesudah COVID, tren ini muncul begitu melesat ya, bisa dibilang. Semua orang memainkan. Bahkan saya pun pernah memainkan, tapi alhamdulillahnya masih penuh kesadaran itu memainkannya. Jadi itu bukan uang, bener-bener uang yang saya pakai sehari-hari, tapi ini uang-uang bener-bener uang-uang, istilahnya uang-uang dingin banget. Itu saya pernah mainkan 50.000, dapat 500.000, terus udah stop. Gak main-mainan lagi. Kenapa judi online itu masalah besar? Karena saat kita main judi online, uang yang kita habiskan tidak berputar di dalam negeri. Uang itu mengalir ke luar negeri, ke server-server judi ilegal. Sebagian besar bahkan terdaftar di Kamboja, bukan di Indonesia. Dan ilegal, aktivitas tidak dikenai pajak, tidak menyerap tenaga kerja lokal dan tidak memberi dampak nyata ke ekonomi masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat Indonesia sudah bekerja menjadi admin istilahnya itu di Kamboja. Tapi banyak juga orang kita yang ke Kamboja tidak selayaknya menjadi manusia itu. Dikurung, dibekam, makan seadanya, tempat seadanya, dan dipaksa untuk kerja rodi istilahnya. Jadi cukup negatif sekali ya judi online ini. Beda dengan transaksi PSK. Meskipun sering dianggap negatif, emang negatif banget. Transaksi ini setidaknya uangnya berputar di lokal. Uang yang dibayarkan ke PSK bisa dipakai untuk bayar kosan, bayar kontrakan, beli makanan, bayar listrik, beli kebutuhan sehari-hari, bahkan kadang menyewa hotel, yang dimana membayar pajak ke negara si hotelnya. Dan masih banyak lagi yang bisa berputar gitu, uang dari si PSK itu. Mungkin istilahnya membeli kondom di Alfamart, Indomaret, by the way, dan lain-lain istilahnya. Membeli makanan, cemilan, dan lain-lain. Yang dimana uangnya sangat berputar di lokal itu. Jadi semua itu mendorong ekonomi mikro. Uang itu kembali ke masyarakat. Itu yang disebut perputaran ekonomi. Sekarang bayangkan dulu. Kamu digaji 5 juta rupiah. Kalau kamu pakai semuanya untuk kebutuhan sehari-hari, uang itu muter ke tukang sayur, warung nasi, ojek online, pemilik kos, ekonomi lokal jalan. Tapi kalau 2,5 juta masuk ke judi online, dan kalau kalah, uang itu hilang ke luar negeri. Nggak jadi pajak, nggak jadi belanja, nggak jadi apa-apa untuk Indonesia dan warga Indonesia dan untuk kita. Tidak berputar di lokal. Dan parahnya, judi online itu merusak secara mental. Awalnya mungkin iseng, lama-lama candu gitu. Kerja jadi nggak fokus, produktivitas jadi turun, disalahin atasan, mulai cari kambing hitam kan jadinya, nyalahin kantor, nyalahin hidup, bahkan nyalahin Tuhan. Padahal kalau jujur, sumber masalahnya adalah diri kita. Yaps, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Diri kita.
Dan mungkin orang-orang ingin judi online karena ingin cara kaya secara instan. Tapi menurut logika atau pola pikir, nggak ada cara instan membuat jadi kaya. Semuanya butuh proses. Kita harus sadar cari uang cepat lewat judi online itu semu. Itu bukan peluang, itu jebakan. Jadi cari uang lewat judi online itu semu ibaratnya. Tidak, itu tuh bukan peluang atau menghasilkan dan lain-lain. Itu tuh jebakan kita gitu. Kita tuh udah tahu bahwa ya kita tuh banyak kan ya motivator atau orang-orang lain yang mau bodong-bodong judi online itu tuh akal-akalan bandar. Kita tuh disetting dan lain-lain. Intinya tidak ada bandar yang mau rugi itu intinya kan. Tapi kita tetap masih kekeh pendiriannya bahwa judi online itu menghasilkan. Dari semuanya mungkin salah kita, diri kita, tapi pentingnya circle. Kalau kita nggak punya teman yang lebih baik dari kita, baik dari sisi pemikiran, etika, atau finansial, kita bakal stuck di situ-situ saja. Kalau circle kita isinya orang-orang yang candu judi, doyan foya-foya, nggak mau belajar, ya kita akan ketarik ke bawah. Makanya bangun pertemanan yang sehat, yang ngajarin kita cari uang halal, cara atur keuangan, cara tumbuh. Mungkin banyak sekali yang ingin menjadi kaya, tapi tidak tahu itu. Cara nabung gimana, cara mengatur keuangan gimana. Nah, padahal banyak sekali di internet sekarang yang canggih sekali. Ada peraturan rule yang 50, 30, 20. Gunakan ya sederhana aja, 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk foya-foya atau happy-happy, dan minimal 20% untuk ditabung atau diinvestasikan. Kalau gaji kita UMR pun kita tetap bisa bikin perubahan asal sadar diri dan disiplin. Jadi kita harus tahu diri ke diri kita. Kalau misalnya kita gajinya masih UMR ya kita harus tahu diri gitu. Jangan poya-poya, jangan hambur-hamburkan uang, jangan gali tutup lubang, jangan kita mikirnya bulan depan masih ada gaji, jangan. Jadi kita harus nabung. Nah, jadi kita harus benar-benar mengatur keuangan kita gitu. Ya itu simpelnya ya 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk happy-happy, dan 20% minimal untuk ditabung. Jadi judi online itu bukan solusi. Itu racun yang pelan-pelan menggerogoti masa depan kita dan ekonomi bangsa. Kalian mau bandel dikit, ya itu pilihan hidup. Tapi jangan sampai kita kehilangan semua karena ilusi uang cepat. Dan ingat, uang yang berputar di masyarakat sekecil apapun tetap lebih berharga daripada uang yang hilang entah kemana. Jadi kita harus sadar diri kalau misalnya kita kurang menabung, ya kita tingkatkan lagi menabung. Jangan, intinya istilahnya kita harus defend dulu apapun itu, negara atau siapapun itu. Kalau misalnya kita mau berperang, kita harus recall gitu, harus defend dulu, harus mengatur senjata, harus mengatur isi peluru-pelurunya. Sama kayak kita gitu, di ekonomi kita yang sekarang ini tidak stabil istilahnya, yang perputaran ekonominya sulit, struggle gitu. Ya kita satu-satu caranya istilahnya defend dulu gitu, menabung gitu. Dan kalian tahu kan, Indonesia tuh ya istilahnya susah untuk mencari kerja lah. Kalau misalnya kita tidak produktif atau tidak mencari celah lain itu, tidak mencari income lain, itu sangat memberatkan itu. Makanya itu circle pun sangat penting itu. Networking itu sangat penting. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.